Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu ibadah wajib yang sangat penting dalam agama kita adalah ibadah sholat. Dalam sehari semalam kita melaksanakan ibadah sholat ini sampai 5 kali dalam 5 waktu. Nah, ibadah sholat yang kita laksanakan ini dari awal sampai akhir ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah. Sampai sebelum salam ditutup dengan doa at-tahiyat. Nah, doa-doa yang kita baca ini ada hikmahnya, ada fadilahnya. Ada rahasia-rahasia tersembunyi, ada keagungan, keistimewaan, kemuliaan dalam setiap doa-doa ini. Dalam pertemuan kali ini kita ingin membicarakan tentang salah satu hikmah membaca at-tahiyat. At-tahiyat sebelum kita salam dalam penutup sholat. Apa hikmah membaca at-tahiyat? Syed Bakri Sato dalam kitabnya I'anatul Thalibin menjelaskan salah satu hikmah membaca at-tahiyat. Syed Bakri Sato ini mengutip pandangan Imam Al-Fashani. Imam Al-Fashani menjelaskan tentang makna at-tahiyat ini dalam syarahnya Arba'in. Nah, kata Imam Al-Fashani begini. Di surga itu ada satu pohon besar yang bernama pohon at-tahiyat. Nah, di ranting-ranting pohon ini ada burung yang bernama burung al-mubarokat. Lalu di bawah pohon besar ini ada juga satu sumber air yang besar sekali bernama sumber at-thayyibat. Ketika kita ibadah sholat, lalu kita membaca at-tahiyat sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Kata Imam Al-Fashani, burung al-mubarakat ini diperintahkan oleh Allah untuk menyelam ke dalam sumber mata air itu. Masuk ke dalam sumber mata air ini, lalu naik lagi ke atas burung ini, keluar lagi. Nah, ketika keluar ini, sekujur tubuh burung al-mubarakat ini tentu saja basah dengan air, sumber air di bawah itu. Nah, lalu burung mubarokat ini mengkibas-kibaskan sayapnya. Sekujur tubuhnya berguncang sehingga keluarlah percikan-percikan air dari tubuhnya. Nah, kata Imam Al-Fashani, dari percikan-percikan air ini Allah menciptakan malaikat. Fayakhluqullahu min kulli qatratin malakan. Dari setiap percikan air yang dikeluarkan oleh burung mubarokat ini, oleh Allah diciptakan malaikat suci, malaikat yang sakral. Apa tugas malaikat ini? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ditugaskan oleh Allah secara khusus para malaikat ini untuk memohonkan ampun dosa-dosa orang yang membaca at-tahiyat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bayangkan betapa istimewanya, betapa agungnya fadilah keutamaan membaca at-tahiyat. Makanya ibadah sholat itu bukan hanya sifatnya munajat ya, dialog intensif kita dengan Allah supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita lebih dekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Bukan hanya itu, tapi juga proses dalam sholat itu proses menyucikan diri kita dari segala dosa kita. Ada satu hadis yang menarik, Rasulullah membuat metafora, membuat ilustrasi. Kata Rasulullah begini, ibadah sholat 5 waktu itu seperti laksana air sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian semua, kata Rasulullah. Air sungai ini sangat jernih, sangat bersih sekali. Nah, lalu engkau semua ini mandi di sungai ini sebanyak 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, apakah masih ada kotoran di tubuh kalian? Tentu saja tidak. Nah, jadi ketika kita sholat itu sebetulnya berfungsi bukan hanya kita bermunajat, dialog intensif dengan Allah supaya kita semakin mengenal Allah, semakin mendekat kepada Allah, tapi juga berfungsi untuk menyucikan diri kita dari segala dosa-dosa kita. Ini salah satu fungsi membaca at-tahiyat tadi. Ketika membaca at-tahiyat, kita diampuni dosanya. Menariknya, malaikat yang ditugaskan Allah ini berdoanya tidak hanya ketika kita masih hidup,
ketika kita sudah meninggal dunia juga, malaikat ini yastaghfiru lana ila yaumil qiyamah. Tetap terus istighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan betapa agungnya fadilah at-tahiyat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu setelah mengetahui hikmah fadilah membaca at-tahiyat, salah satu doa dari doa-doa yang kita baca dalam ibadah sholat, mari kita jangan sekali-kali meninggalkan ibadah sholat. Bahkan dengan mengetahui fadilah ini, mari kita semakin semangat, semakin rajin dalam melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita semakin mengantarkan kita dekat kepada Allah dan juga semakin menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.